Hai semuanya, perkenalkan nama saya Devina Indasari. Saya dari Universitas Tigubang Semarang, program studi S1 Akuntansi. Di sini saya akan membahas mengenai mata kuliah audit investigatif, mengenai peran auditor internal dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Sebelum masuk ke materi, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua masih baik-baik aja, diberikan kesehatan dan selalu dilindungi. Kalian masih tetap di rumah aja ya. Tapi kalau kalian ada keperluan mendesak, kalian keluar harus menggunakan, tetap patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker dan cuci tangan selalu. Semoga pandemi ini segera berakhir. Nah, di sini langsung saja saya mulai. Peran auditor internal dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Peran auditor internal dalam pendeteksian kecurangan dan pencegahan kecurangan oleh Devina Indasari NIM 1705520129 mata kuliah audit investigatif. Fenomena kecurangan. Nah, fenomena kecurangan di Indonesia ini banyak sekali dan itu sebenarnya memprihatinkan ya, karena kalau banyak itu tandanya tidak bagus. Nah, yang saya ambil kali ini adalah fenomena kecurangan yang dilakukan oleh salah satu perusahaan BUMN di Indonesia, yaitu PT Telkom Persero, yaitu dengan melakukan penunjukan langsung kepada PT Inti dan PT LAN dalam proyek pengadaan dan pemasangan modernisasi jaringan akses kabel tembaga dengan pola trade-in trade-off. Nah, diduga penunjukan langsung ini merupakan sebuah konspirasi antar pimpinan yang berkedok sinergi antar BUMN. Nah, seharusnya untuk menunjuk langsung itu tidak boleh karena harus melalui tender. Karena penunjukan langsung kepada PT Inti dan PT LAN tersebut tanpa adanya perbandingan dari perusahaan luar dan tanpa dilakukan tender yang sesuai dengan prosedur itu sudah menyalahi aturan dan tidak bagus gitu. Jadi ini awal mula diduga terjadinya tindak kecurangan. Nah, pihak-pihak tersebut ini diduga melakukan tindak kolusi yang mana dua atau lebih pihak berkonspirasi untuk melakukan pencurian atau korupsi di tempat mereka bekerja, yaitu PT Telkom Persero ini, PT Inti, dan PT LAN. Terjadinya kolusi ini menunjukkan bahwa pengendalian yang ada tidak berjalan dengan secara efektif. Untuk selanjutnya, kita akan membahas teori yang mengenai tindak kecurangan tersebut. Nah, di sini yang akan saya bahas adalah the fraud diamond. Nah, the fraud diamond ini pertama kali diperkenalkan oleh Wolff and Hermansen. Nah, teori ini tuh merupakan penyempurnaan teori dari fraud triangle. Nah, teori fraud diamond ini menambahkan satu elemen, yaitu elemen capability atau kemampuan atau kapabilitas sebagai elemen keempat selain elemen yang terdapat pada fraud triangle, yaitu insentif atau pressure, di sini ditulisnya insentif, opportunity atau peluang, dan rationalization atau rasionalisasi. Nah, di sini akan saya bahas satu persatu. Insentif atau pressure atau tekanan itu merupakan gaya hidup yang mewah dan gengsi yang tinggi yang menyebabkan seseorang itu melakukan tindak kejahatan fraud yang mana dapat merugikan perusahaan dan merugikan negara. Kalau dalam fenomena ini itu
kita bahasnya perusahaan ya, jadi ini dapat merugikan perusahaan. Nah, yang kedua, itu tekanan ini tanpa adanya peluang atau opportunity juga tidak akan bisa terlaksana tindak kejahatan fraud itu. Jadi opportunity ini juga sangat berpengaruh ya, karena peluang ini menjadi akses masuk untuk melakukan tindak fraud. Jadi kalau tidak ada peluang maka tidak ada kesempatan untuk melakukan tindak fraud. Nah, yang ketiga adalah rationalization atau rasionalisasi atau pembenaran sendiri dari pihak atau pelaku tindak kejahatan fraud tersebut. Nah, kita di sini menyebut fraud ini tindak kejahatan ya, karena ini merugikan orang lain dan menyenangkan diri sendiri gitu, menyenangkan pelakunya. Nah, rationalization ini pembenaran, di mana pelaku tindak fraud ini melakukan pembenaran atas tindakannya. Contohnya, dia melakukan pembenaran karena ingin membahagiakan keluarganya, orang-orang tercintanya. Nah, ada juga yang melakukan tindak fraud untuk rasionalisasinya atau pembenarannya itu dia mengatakan bahwa perusahaan telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Jadi tidak masalah kalau saya mengambil bagian sedikit aja gitu dari keuntungan tersebut. Padahal hal tersebut sangat tidak baik dan sangat tidak boleh karena ya merugikan perusahaan dan merugikan lah pokoknya. Yang terakhir ini pada teori ini capability atau kapabilitas. Teori ini memasukkan kapabilitas atau kemampuan karena capability ini dimaksud adalah sifat individu melakukan penipuan yang mendorong mereka untuk mencari kesempatan dan memanfaatkannya. Nah, kalau kita tidak punya kapabilitas, kita nggak punya kemampuan untuk melakukan tindak fraud, gimana kita bisa melakukannya gitu. Jadi kapabilitas ini tindak fraud ini nggak bisa dilakukan tanpa kalau kita tidak mempunyai kemampuan atau kapabilitas pada bidang itu gitu. Jadi teori ini memasukkan kapabilitas. Nah, penipuan atau kecurangan tidak mungkin dapat terjadi tanpa orang yang memiliki kemampuan yang tepat untuk melaksanakan penipuan atau kecurangan tersebut. Nah, kapabilitas ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kecurangan ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kapabilitas. Jadi mereka bisa memanfaatkan kemampuannya dan kapabilitasnya ini dengan sangat baik untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Gitu. Selanjutnya, pengendalian internal. Nah, pengendalian internal ini merupakan hal yang sangat diperlukan untuk mencegah tindak kejahatan atau tindak fraud. Karena lingkungan pengendalian yang bagus, pengendalian internal yang bagus itu dapat mencegah kejahatan fraud. Jadi kalau lingkungan pengendaliannya itu tidak sesuai, lingkungan pengendaliannya tidak bagus, itu tindak kejahatan fraud sangat mungkin sekali terjadi. Jadi untuk perusahaan-perusahaan itu lebih baik melakukan pengendalian internal yang bagus. Ini didefinisikan pengendalian internal adalah penggunaan semua sumber daya perusahaan untuk meningkatkan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi berbagai aktivitas dengan tujuan untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan tercapai. Nah, tujuan-tujuan entitas dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama ada efektivitas dan efisiensi operasi. Yang kedua ada keandalan dan reliabilitas pelaporan keuangan. Dan yang ketiga ada kepatuhan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, selanjutnya fungsi penerapan sistem pengendalian internal. Nah, dalam penerapan sistem pengendalian internal ini terdapat fungsi-fungsi pastinya. Nah, fungsinya yang pertama yaitu preventif, yaitu pengendalian untuk
mencegah kesalahan-kesalahan baik berupa kekeliruan atau ketidakberesan. Nah, preventif ini kayak pencegahan gitu. Jadi pencegahan adanya sistem pengendalian internal ini untuk mencegah tindak kejahatan dan ketidakberesan. Kalau ada sistem pengendalian internal, seseorang mau melakukan kejahatan, melakukan tindak fraud, itu akan berpikir dua kali karena sistem pengendalian internalnya bagus, ini pasti bisa ketahuan. Tapi juga ada beberapa oknum yang dia sangat handal dan dia sangat memanfaatkan kapabilitasnya tadi. Jadi dia bisa mengecoh sistem pengendalian internal tersebut. Nah, yang kedua ini kompensatif. Kompensatif ini menetralkan kelemahan pada aspek kontrol lain. Nah, sistem pengendalian internal ini dapat menetralkan kelemahan pada aspek kontrol lain gitu. Yang ketiga ada detektif, atau bisa dikatakan itu dapat mendeteksi kesalahan, kekeliruan, dan penyimpangan yang terjadi. Jadi, sistem pengendalian ini dapat digunakan untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh karyawan, oleh karyawan-karyawan yang bekerja gitu. Yang keempat itu ada korektif, yaitu memperbaiki kesalahan. Setelah tahu kesalahannya itu apa, kekeliruannya itu apa, penyimpangan yang terdeteksi itu apa. Nah, sistem pengendalian internal ini melakukan korektif, yaitu memperbaiki. Nah, apa yang salah dalam sistem ini sehingga terjadi seperti itu? Apa yang salah pada kegiatan ini jadi bisa terjadi seperti itu? Jadi, sistem pengendalian internal ini juga dapat memperbaiki kesalahan, membantu untuk memperbaiki kesalahan. Yang kelima yaitu direktif atau mengarahkan agar pelaksanaan aktivitas dilakukan dengan tepat dan benar. Selanjutnya ada komponen pengendalian internal. Nah, komponen pengendalian internal ini bermacam-macam sekali. Kita lihat ya. 1, 2, 3. Specific Financial Reporting Object-nya berarti ya. Yang pertama itu ada yang paling mendasar, sebenarnya itu ada control environment, yaitu kontrol lingkungan atau lingkungan pengendalian gitu. Kemudian ada yang penting control activities atau kegiatan pengendalian kegiatannya, aktivitas kontrol aktivitasnya. Yang ketiga information and communication, yaitu informasi dan komunikasi. Ada risk assessment, yaitu penilaian risiko, dan ada monitoring. Nah, di sini akan kita bahas satu persatu, apa itu control environment, apa itu control activities, apa itu information and communication, apa itu risk assessment dan monitoring. Nah, yang pertama itu lingkungan pengendalian atau control environment. Environment. Itulah. Nah, lingkungan pengendalian itu memberikan nada pada suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian dari para anggotanya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar bagi komponen pengendalian internal lainnya, memberikan disiplin dan struktur. Nah, lingkungan pengendalian ini juga ada faktor-faktor lingkungan pengendalian ya, yang termasuk faktor lingkungan pengendalian itu yang pertama ada integritas. Integritas itu nilai, etika, dan kemampuan orang-orang di dalam entitasnya. Apakah mereka mempunyai nilai etika yang tinggi dan nilai etika yang bagus, itu juga sangat berpengaruh dalam lingkungan pengendalian. Yang kedua ada filosofi, manajemen, dan gaya operasi. Nah,
sini dilihat filosofi manajemen dan gaya operasinya seperti apa. Apakah filosofi manajemen dan gaya operasinya bagus ataukah tidak bagus gitu. Yang ketiga ada cara manajemen untuk menentukan wewenang dan tanggung jawab, mengorganisasikan dan mengembangkan orang-orangnya. Nah, dilihat juga cara manajemen untuk menentukan wewenang dan tanggung jawabnya. Apakah dia dapat mengorganisasikan dan mengembangkan karyawan-karyawannya dengan baik dan benar sesuai dengan passion orangnya, sesuai dengan targetnya. Dan yang keempat ada kebijakan dan praktek sumber daya manusia. Kebijakan yang diambil apakah tepat, apakah kebijakannya bagus, atau kebijakannya tidak sesuai, atau bagaimana, itu juga mempengaruhi. Itu merupakan lingkungan pengendalian, faktor dari lingkungan pengendalian tersebut. Dan yang terakhir ada perhatian dan arahan yang diberikan Dewan Direksi. Nah, ini penting sekali karena perhatian dan arahan dari Dewan Direksi ini dapat memotivasi karyawannya untuk tidak melakukan tindak kejahatan fraud. Jadi, kalau memberikan motivasi, memberikan arahan dan kepada karyawannya itu bagus, baik, maka akan lingkungan pengendaliannya juga dapat terjaga dan akan mengurangi tindak fraud. Begitu. Nah, kalau untuk fenomena tadi PT Telkom itu jika lingkungan pengendaliannya dapat dilakukan dengan baik, dapat diorganisasi dengan sangat tertata, maka juga untuk tindak kejahatan fraud itu juga akan dapat ditekan gitu. Jadi tidak bisa melakukan tindak kejahatan fraud semudah itu. Kemudian ada penilaian risiko atau risk assessment. Nah, penilaian risiko adalah proses dinamis dan berulang atau iteratif untuk mengenali atau mengidentifikasi dan menilai atau analisis risiko atas pencapaian tujuan. Risiko yang teridentifikasi selanjutnya kemudian dibandingkan dengan tingkat toleransi risiko yang telah ditetapkan. Apakah risiko tersebut dapat ditoleransi atau tidak dapat ditoleransi. Kalau tidak ditoleransi, maka bagaimana cara kita menyelesaikannya? Jika dapat ditoleransi, ya berarti masih dalam tingkat yang aman resikonya. Kemudian, penilaian risiko menjadi landasan bagi pengelolaan atau manajemen risiko. Yaitu jelas sekali, karena kalau penilaian risiko itu memang sebagai landasan untuk manajemen risiko melakukan evaluasi, untuk melakukan penelitian terhadap risiko dari perusahaan tersebut. Kemudian penilaian risiko mengharuskan manajemen untuk mempertimbangkan dampak perubahan lingkungan eksternal serta perubahan model bisnis entitas itu sendiri yang berpotensi mengakibatkan pengendalian internal yang ada tidak efektif lagi. Selanjutnya itu control activities atau aktivitas pengendalian. Nah, yang saya sebutkan tadi. Control activities atau aktivitas pengendalian ini adalah kebijakan dan prosedur membantu meyakinkan manajemen bahwa arahannya telah dijalankan. Control activities ini membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil dalam menghadapi risiko sehingga tujuan entitas dapat tercapai. Terjadi pada seluruh organisasi, pada seluruh level dan seluruh fungsi. Kontrol aktivitas ini bukan hanya untuk yang karyawan yang di bawah saja, tapi juga untuk seluruh level yang ada pada suatu entitas. Jadi tidak untuk yang level rendah, tapi juga level tengah, level atas, semua juga seluruh fungsi dapat dilakukan control activity. Gitu. Contoh kegiatan control activities merupakan satu, contoh itu penyetujuan atau approval. Yang kedua, authorization. Yang ketiga, verifikasi. Yang keempat, rekonsiliasi. Ada juga review terhadap performa operasi.
keamanan terhadap aset, dan pemisahan tugas. Itu contoh-contoh kegiatan control activities ya. Kemudian yang ke berapa tadi? 4. Keempat ada information dan communication. Informasi yang bersangkutan harus diidentifikasi, tergambar, terkomunikasi dalam sebuah form atau time frame yang memungkinkan orang-orang menjalankan tanggung jawabnya. Sistem informasi menghasilkan laporan yang berisi informasi operasional, finansial, dan terpenuhinya keperluan sistem. Jadi sistem ini juga memerlukan informasi gitu. Sistem informasi dan komunikasi ini bisa menghadapi data-data yang dihasilkan internal, tetapi juga kejadian eksternal, kegiatan bukan hanya untuk yang dihasilkan internal saja, tapi juga bisa kejadian eksternal, kegiatan dan kondisi yang diperlukan untuk memberikan informasi dalam rangka pembuatan keputusan bisnis dan laporan eksternal yang baik dan benar. Itu jadi dapat disetujui dari kedua belah pihak, dari pihak internal dan pihak eksternal. Itu transparansi lah. Informasinya itu bersifat transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Komunikasi juga sangat diperlukan dalam sistem pengendalian internal ini. Kemudian monitoring atau pemantauan. Nah, monitoring atau pemantauan ini juga sangat diperlukan sekali karena dapat memantau apakah yang dilakukan sistem yang dilakukan ini sudah benar, sudah baik, atau ada terjadi penyimpangan atau tindak kejahatan kan bisa dilihat dari monitoring ini. Sistem pengendalian internal ini perlu diawasi. Sebuah proses untuk menentukan kualitas performa sistem dari waktu ke waktu ini melalui monitoring. Proses ini terselesaikan melalui kegiatan pengawasan dan berkesinambungan. Berkesinambungan artinya itu dapat dilakukan secara berkala gitu. Bersinambung. Evaluasi yang terpisah dan kombinasi dari keduanya. Nah, jika sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh suatu perusahaan sesuai dengan standar yang ditentukan dan dijalankan dengan sebaik-baiknya, maka tindak kecurangan atau fraud akan dapat ditekan serendah mungkin. Jadi sistem pengendalian ini sangat diperlukan sekali dan sangat berpengaruh terhadap kecurangan. Bagaimana seseorang bisa melakukan kecurangan jika sistem pengendaliannya sangat ketat dan sistem pengendalian internalnya sangat bagus sekali. Jadi seseorang yang akan melakukan tindakan fraud juga akan berpikir 2 kali untuk melakukan tindakannya, karena kalau sistem pengendaliannya ini bagus, sistem pengendalian internalnya tidak terdapat celah, maka pelaku tindak fraud ini juga tidak akan mungkin berani melakukan tindakan fraud. Kemudian di sini ada peran internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Nah, di sini juga diperlukan internal auditor dalam sebuah perusahaan itu untuk mencegah terjadinya tindak kecurangan atau fraud tersebut. Nah, peran auditor itu apa aja? Peran internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan itu yang pertama itu mendukung pimpinan untuk membuat proses dan program anti fraud yang dapat dipantau dan dimonitor secara teratur dan berkala. Jadi harus mempunyai program yang bisa untuk memonitoring semua kejadian, semua kegiatan yang dilakukan dalam sebuah perusahaan atau entitas tersebut. Yang kedua, memfasilitasi penilaian risiko fraud pada instansi, unit pelaksana, dan tingkat operasional. Kemudian yang ketiga, menghubungkan dan mendokumentasikan aktivitas pengendalian anti-fraud untuk mengidentifikasi risiko fraud. Nah, aktivitas pengendalian anti-fraud ini didokumentasikan sehingga dapat mengidentifikasi risiko fraud yang terjadi. Itu. Kemudian yang keempat, mengevaluasi dan menguji desain dan efektivitas operasi program pengendalian anti-fraud.
program anti-fraudnya ini juga diuji terlebih dahulu. Apakah efektif dan efisien dalam program pengendalian anti-fraud ini? Apakah tidak? Jika tidak, maka harus dilakukan perbaikan lagi untuk mendeteksi kecurangan ini supaya tingkat kecurangan dapat ditekan serendah mungkin. Selanjutnya yaitu melaksanakan audit investigatif. Nah, sebagai auditor internal juga harus melaksanakan audit investigatif mengenai dugaan-dugaan terhadap pelaku penyimpangan. Belum pelaku ya, masih terduga pelaku penyimpangan. Apakah benar harus dibuktikan dengan melakukan audit investigatif. Nah, kemudian melaksanakan penugasan investigatif untuk membuktikan dugaan fraud atau penyalahgunaan lainnya. Nah, ini masih terkait dengan melaksanakan audit investigatif tadi. Jadi itu harus dibuktikan benar-benar, jangan cuma hanya dugaan, kita menjadi kayak kita harus membuktikan apakah benar gitu, atau hanya dugaan semata. Jadi harus benar-benar dibuktikan kalau kita menjadi seorang auditor internal. Kemudian melaporkan kepada pimpinan instansi mengenai efektivitas instansi dalam mencegah, mendeteksi, menginvestigasi, dan memperbaiki dampak fraud yang terjadi. Nah, seperti yang sudah di awal tadi, sebagai auditor internal juga harus melihat program yang di awal tadi, apakah efektif terhadap instansi dalam mencegah dan mendeteksi tindakan fraud, apakah tidak. Jika belum maksimal, belum efektif, maka harus diperlukan perbaikan-perbaikan di awal tadi, perbaikan-perbaikan program tadi untuk sistem yang lebih baik lagi dalam mencegah tindak fraud. Kemudian internal auditor berperan sebagai pengawas terhadap tindak kecurangan. Nah, internal auditor ini berperan sebagai pengawas untuk level bawah maupun level atas. Jadi, setiap ada kecurangan, maka auditor ini harus cepat tanggap dan dia harus mengetahui apakah ini memang benar-benar terjadi penyimpangan yang secara material maupun tidak material ini merugikan perusahaan atau tidak. Jadi, sebagai seorang auditor harus cepat tanggap sebagai pengawas terhadap tindak kecurangan atau fraud tersebut. Selanjutnya, poin terakhir yang akan kita bahas adalah kompetensi internal auditor. Nah, sebagai seorang auditor ini harus mempunyai kompetensi yang bagus. Salah satunya yaitu pengetahuan yang baik tentang standar pelatihan ISO 45001. Nah, sebagai internal auditor harus memiliki pengetahuan yang baik tentang standar dalam pelaksanaan auditnya gitu. Standarnya itu standar pelatihan ISO 45001 itu. Seorang auditor akan dipandang bagus, kinerjanya bagus jika dia memiliki pengetahuan yang cukup dan baik tentang standar pelatihan ISO 45001. Selanjutnya yaitu pemahaman yang kuat tentang risiko. Nah, risiko ini merupakan problem utama dalam instansi ya. Jadi risiko adalah faktor kunci. Jadi seorang internal auditor harus memiliki mata yang tajam untuk melihat poin risiko utama dalam sebuah bisnis. Jadi internal auditor harus dapat mengidentifikasi poin risiko utama tersebut. Gitu. Nah, yang ketiga, pemahaman tentang struktur dan prosedur perusahaan. Meskipun tidak sepenuhnya diperlukan, misalnya auditor eksternal tidak akan memiliki kemampuan dan pengetahuan ini. Wawasan baik tentang cara kerja organisasi itu membantu auditor dalam melaksanakan proses audit, yaitu proses
memahami proses, memahami orang, dan risiko serta peluang yang timbul dalam suatu instansi. Jadi kalau internal auditor memahami struktur dan prosedur perusahaan, maka seorang internal auditor itu akan dengan mudah menemukan celah pada proses, pada orang, atau yang kegiatan yang terjadi pada suatu instansi tersebut. Nah, yang keempat adalah cara berpikir metodis. Sebagai seorang internal auditor harus memiliki cara berpikir yang metodis, yaitu cara berpikir metodis ini auditor harus dapat berpikir metodis. Tanpa kemampuan ini, auditor mungkin menemukan celah dalam audit yang mengarah ke ketidaksesuaian bagi organisasi. Ketika tiba saatnya untuk audit sertifikasi, Anda begitu. Jadi harus dapat berpikir secara metodis. Kemudian keahlian evaluasi yang baik. Nah, seorang internal auditor harus memiliki keahlian evaluasi yang baik. Jika seorang internal auditor memiliki kemampuan evaluasi yang baik, maka dia akan dapat dengan mudah menemukan jika terjadi penyimpangan, dia akan menemukan celah untuk melihat apakah hal itu terjadi penyimpangan ataukah sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan yang terjadi, tidak terjadi tindak penyimpangan. Nah, keterampilan tertulis yang baik. Seorang auditor juga harus mempunyai keterampilan tertulis yang baik. Karena pencatatan audit internal adalah wajib dan penting, juga mudah untuk membayangkan bahwa semakin baik struktur dan isi laporan internal audit internal, semakin menguntungkan hasilnya bagi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau ISO Anda dan karyawan. Itu. Nah, selanjutnya yaitu pengetahuan yang baik tentang akar, penyebab, dan proses tindakan korektif. Yaitu memiliki auditor dengan keterampilan utama ini itu adalah VITA ya. Kemampuan untuk menganalisis akar penyebab, menyarankan tindakan korektif dan efektif, dan kecerdasan untuk mengenali apakah terulangnya kemungkinan atau mungkin atau tidak mungkin. Gitu. Jadi pengetahuan yang baik tentang akar penyebab dan proses tindakan korektif ini, kayak mengetahui hal ini mungkin terjadi atau tidak mungkin. Selanjutnya, memastikan audit Anda berfungsi untuk organisasi. Nah, internal auditor juga harus memastikan apakah auditnya ini berfungsi untuk organisasinya atau tidak gitu. Itu mempengaruhi kompetensi internal auditor. Nah, kita sudah sampai di penghujung presentasi kali ini. Nah, sudah selesai mengenai peran internal auditor dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, dan terima kasih atas waktunya. Jangan lupa di like,